Oke, di sini ada materi nih, conditional entropy. Jadi, nih, suppose I'm trying to predict output Y dan saya punya output X. Nah, di sini ada ya table ya. Step satunya, nah ngitung banyaknya yes. Nah, di sini kan ada table ini. Gimana cara dapetin angka-angka di sini? Jadi kamu hitung yang X-nya itu math, berarti ini kan ada 4 X-nya math. Terus yang jawabannya yes. Ini 1, math 1, ini no, ini yes. Nah, berarti math plus yes itu ada 2, ya kan? Math plus yes itu ada 2. Berarti 2 dari 4. 2 dari 8. Kenapa 8? Karena dari 8 pilihan yang tersedia. Berarti 2 bagi 8. Oh, salah. Oke, sebentar. Ini jadi number aja. Jadi fraction. Nah, berarti dari 2 jadi 2 per 8 atau 0,25 ya. Oh, jangan fraction deh. Nah, ini juga no. No-nya no dan dia math. Ada 2 juga, 2 per 8. 2 per... kenapa dia nggak mau jadi ini ya? Oke. Nah, sekarang kita ngitung CS 1, 2. Ya 2 per 8 juga. Terus ini nggak ada kan? 0. Ini atau 0 per 1 gitu ya. Nggak bisa ya? Ini kita 0 aja. Terus ini juga nggak ada. Nah, ini no. Kita cek. History yang jawabannya no. 1, 2. 2. Berarti 2 per 8. Nah, kayak gini aja ya. Nah, terus ini kalau kita summarize, ini summarize-nya ke kanan ya. Ini kan jadi 0,25 ya. Ini saya pakai rumus aja biar cepat. Summarize 0,25, kita ke bawahin. Terus ini summarize-nya dari summarize kolom. Terus ini juga sama. Nah, gitu kan. Nah, habis itu kita jumlahin ini kita sum ini ditambah dengan ini terus dibagi dengan 2, ya kan? Nah, nanti hasilnya ketemu 1. Nah, kalau udah ketemu 1 sama berarti kan? Ya kan, sama. Nah, yang ini punya PY atau peluang Y. Ini juga ini PY tapi ini jawabannya yes. Terus ini PY tapi jawabannya no. Gitu ya. Ini P yes, ini P no. Ini kecil aja. Waduh. Semoga tidak bingung ya. Nah, habis itu ini PX tapi math. Terus ini PX tapi CS. Ini PX. Kenapa dia disebut PX? Karena dia horizontal atau ke X. Kan X ke kanan kiri ya. Nah, ini dia history. Oke. Nah, sekarang tahap kedua. Nah, ini memang agak bingung. Tapi kalau saya ini ngitung entropi sih sebenarnya. Kalau saya bakal cari satu-satu. Nah, jadi gini. Pertama, kita punya probabilitas dari masing-masing, ya kan? Kita ketik dulu. Ini step 2. Step 2, hitung entropi. Nah, gimana sih cara hitung entropi? Jadi, kita masukin dulu aja math. Terus ada CS. Terus
ada history ya kan. Nah, masing-masing peluangnya berapa? Kita lihat di sini. Ini 0,5, ini 0,25. Oh, kita pakai ini aja deh, pakai rumus deh. Ini referensinya ke atas. Nah, ya kan. Ini PX-nya lah. Kita kasih bentuk table. Oke. Nah, ini PX-nya ya. Nah, terus kita hitung self entropy. Gimana cara ngitung self entropy? Caranya gini. Rumus dari self entropy, ini formula ya. Kita kasih formula self entropy. Jadi formulanya itu adalah min 1 kali log number di basis 2. Jadi kayak gini nih. Min log 2 basis num. Nah, num ini bakal diisi sama PX atau PX kayak gini tulisannya. Kita masukin self entropinya. 1 kali log number dibasin 2. Ini ke bawah juga. Nah, ini udah ketemu. Nah, sebenarnya ada cara manual dari ngitung ini. Jadi, kan ini 0,5 ya. Nah, kita kan ngitung dari, ini cara manual ya. Manual. Oke, di sini ada cara manualnya. Nah, itu kan 0,5 kan nilainya setara sama 1/2 gitu ya. Nah, rumus kita kan log. Ini saya kasih sebentar ya. Biar enggak ini. Kan rumus kita kan min 1 log min log ini basisnya 2 gitu ya. Misalnya pokoknya min log 2 terus 0,5 kan. Ya kan, ini kan. Nah, 0,5 kan setara sama 1/2. Ya kan? 1/2 itu kan 1, 2. Nah, ini kayak per gitu. Mana botol? Nah, ini kan kayak 1/2 nih, 1/2. Nah, ini kalau kita mau naikin, dia kan jadinya kalau misalnya 1/2 kan kalau dinaikin kan jadi 2 pangkat min 1 kan. Ya kan? Ini kan setara tuh sama pangkat min 1 itu nilainya setara dengan 1/2 atau 0,5. Ini nilai setaranya. Nah, kita pakai itu di 2 pangkat min 1 gitu kan. Nah, terus ini kan kalau logaritma kan sifatnya nih logaritma dasar. Nih sifat logaritma. Nih mana ya? Nah, mana. Duh, ini bahasa. Nah, ini sebenarnya sama aja nih. Ini pangkatnya di depan ya. Anggap aja di depan. Mana yang mudah ya? Ini aja nih. Nih. Anggap aja yang kecil ini adalah yang di depan sini. Terus log B ini adalah numnya. Terus sama dengan C itu nilai yang mau kita cari, ya kan? Nah, berarti bentuknya sekarang kan min log 2 dalam kurung 2 pangkat min 1, ya kan? Habis itu, gini aja, pen. Bentar. Oke, ini kan jadi log. Sebentar. Kan ini ada bentuknya log 2. Salah. Log basisnya 2. Terus 2 pangkat min 1. Ya kan? Itu kan nilainya setara sama 1/2 nih.
Ini nilainya setara sama 1/2. Nah, terus langkah selanjutnya, sifat algoritma yang ini, itu kan pangkatnya diturunin ke sini. Ya kan? Nah, terus pangkat di sini kita bawa turun ke bawah. Jadi bentuk lanjutannya itu jadi min log 2 dikali dengan min 1. Ini karena perkalian kena cancel kan? Sebentar. Ini kena cancel, minusnya kena cancel, ini juga karena dia dikali ke min 1, ya udah. Min 1-nya juga kayak nggak dianggap kan. Terus sisalah log 2 basis 2. Nah, log 2 basis 2 itu nih log 2. Kita boleh pakai kalkulator kok. Log 22 itu nilainya adalah 1 nih. Nih, 1. Berarti kita tulis di sini, makanya kita dapat nilai 1. Kita dapat nilai 1 ini. Sedangkan ini kenapa bisa dapat nilai 2? Nah, gini. Balik lagi ke rumusnya, ini rumus kita, min log 2 px atau px lah, kita anggap px saja. Atau peluang apapun yang kita cari. Nah, kita masukin nilainya. Min log 2 dalam kurung 1/4 kan, 0,25 itu. Nah, habis itu min log log. Nah, ini kan kalau kita naikin kan jadi 4 min 1 gitu ya. Nah, ini kita bisa pecahkan menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dipangkatin min 1. Nah, perpangkatan ini dikali aja. Ini kali ini aja. Jadi hasilnya itu kan 2 pangkat min 2. Ya kan? Terus kita ketik di sini log 2 pangkat min 2 dalam kurung. Ingat, si angka 2 ini kita bawa turun ke bawah. Kita boleh taruh di sini atau dimanapun lah. Oke, selanjutnya itu jadi min 2 dikali min log 2 gitu kan. Nah, ini karena perkalian minus, jadi ini kita cancel, ini kita cancel. Jadi hasilnya 2 log 2 base 2. Nah, ini cancel karena ada ini ya. Nih. Nah, jadi hasilnya, sisanya adalah si 2 ini. Jadi hasilnya 2. Kenapa bisa dapat 2? Karena itu. Itu cara menghitung self entropy. Nah, terus kita dapat ini juga sama. Nah, sekarang kita ngitung entropinya. Oke. Sekarang kita ngitung entropinya. Sebentar. Oke. Masih. Oh ya, ini. Sekarang cara ngitung entropi, ini kan self entropi ya. Sekarang cara kita Oke. Formula entropi. Nah, formula untuk entropi itu sebenarnya mirip, tapi bedanya di sini aja. Jadi, formula dari self entropi itu gini. Px dikali entropi. Px, ya pokoknya kita baris Px dikali dengan self entropi. Gitu aja rumusnya. Sangat simpel. Berarti kita tinggal kaliin 0,5 ini dengan 1 ya. Tinggal gini aja. Nah, ketemu kan? Ini juga kali
Ini kan 1/4 nih. Dikali 2 berapa? 0,5. Kita udah ketemu nih. Nah, kita udah ketemu kan nilai masing-masing. Nah, sekarang kita hitung banyak bitnya. Banyak bitnya itu adalah summarize dari entropi-entropi ini. Kita tinggal tambahin aja semua entropi ini. Nah, ketemu ini kan, ketemu 0,5. Nah, maksud 1,5. Ketemu 1,5 kan. Nah, ini adalah bit. Banyak bit yang diperluin untuk mengirimkan satu data. Gitu. Satuannya bit gitu aja sih. Ya kan? Nah, terus udah kita hitung entropi buat yang si X. Sekarang kita hitung entropi buat si Y. Nih, ini nilainya sama kan? Nih HX. Ini sebenarnya HX ya. Ini HX. Nih HX kita udah ketemu. Sekarang step 2. Step 2 hitung entropi. Step 3. 2.1 aja nih. Hitung entropi. PY. Ini hitung entropi buat PX. Gitu ya. Nah, gimana cara ngitungnya? Gini. Jadi, ini sama persis ya. Tapi dia bacanya ke bawah nih. Ini 0,5, 0,5. Ini lebih simple. Lebih simple lagi. Kenapa? Karena kita cuma punya ininya 2 nih. Ininya 2. Kita tinggal buat yes sama buat no. Terus ini ada PY. Terus ada self entropy. Terus ada entropy. Terus kita bikin table. Ini buat table atau enggak terserah. Nah, PY-nya berapa? Ingat, PY itu didapat dari peluang yang ada di sini. Peluang total lah. Peluang total kan paling kanan lah. Kalau di PX dia paling kanan, nih peluang total. Kalau si PY dia paling bawah. Dijumlahin setelah dijumlahin. Ini kita ikutin referensinya ini. Terus ini referensinya ini. Nah, self entropinya berapa? Ingat, kita pakai minlog. Numbernya berapa numbernya? Numbernya ini basis 2. Kita enter. Kita ketemu nilai self entropinya. Terus cara ngitung entropinya gimana? Ini kali ini aja. Kayak biasa. Udah. Habis itu nilai dari HY. HY itu nilai sama dengan summarize dari total entropi. Ini tinggal ini tambah ini. Sorry. Ini tambah ini. Dah. Ketemu satu. Sama kan? Ini sama ini sama. Oke. Sama. Terus itu untuk part 1, cara menghitung conditional entropy. Nanti ada part 2 untuk menghitung specific conditional entropy.